Maha kuasa Allah, tiada kekuasaan siapapun yang melebihi kekuasaannya. Siapa yang ingin mencoba untuk mempergunakan kekuasaan yang telah dikaruniakan Allah kepadanya untuk menindas dan mengabaikan hak orang lain, berbuat sewenang-wenang terhadap sesama manusia, maka pada suatu saat kelak ia pasti akan dikoyak-koyakkan oleh kekuasaannya sendiri. Siapa saja dikaruniai oleh Allah kemuliaan dan ketinggian martabatnya, tetapi ia pergunakan untuk menghina dan merendahkan orang lain, janji Allah akan berlaku bahwa manusia seperti itu akan dibuatnya lebih hina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum kita melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, dan Ramadan telah bersama kita selama sebulan penuh. Di dalamnya kita berbagai macam pelaksanaan ibadah, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Semua ibadah yang kita lakukan itu tidak lain dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini Ramadan telah meninggalkan kita. Kita tidak akan tahu apakah Ramadan tahun yang akan datang kita masih bisa bertemu dan berjumpa. Apakah Ramadan tahun yang akan datang kita masih sehat walafiat? Tidak ada satupun manusia yang bisa menggaransi atau menjamin bahwa kita masih ketemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Jangankan tahun yang akan datang, besok, minggu depan, bulan depan, kita tidak ada kepastian bahwa kita masih bisa bertemu dengan saudara-saudara kita atau bertemu dengan sanak famili kita. Oleh karena itu, jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, pantaslah kita pada saat ini senantiasa mensyukuri atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang begitu banyak yang kita rasakan, sehingga kalau kita ingin mencoba dan mengira bahwa betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita terima dan kita manfaatkan, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu ingin mencoba menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Begitulah banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Wajar dan pantas kita bersyukur kepada Allah dengan ungkapan Alhamdulillah yang diawali sejak tadi malam dengan takbir, tahmid dan tasbih, menunjukkan betapa
besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah lah yang pantas kita puja dan Allah lah yang pantas kita puji. Walaupun kita selalu mendapatkan pujian dari orang lain hanya karena tampilan kita. Mungkin semakin baik tampilan kita, semakin banyak pula orang yang memuji kita. Tapi yakin dan percayalah bahwa orang memuji kita itu tidak lain karena Allah masih menutupi segala kekurangan kita. Allah masih menutupi segala aib kita. Seandainya Allah bukakan kekurangan dan aib kita, jangankan kita dipuji oleh orang lain, keluar rumah saja pun kita tidak akan berani lagi. Saat ini kita tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ibadah puasa yang kita laksanakan penuh 30 hari. Sekalipun ada di antara saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah puasa 29 hari. Perbedaan tersebut tidak perlu kita perdebatkan dan permasalahkan. Karena masing-masing memiliki dalil, memiliki alasan-alasan, terutama dalam rangka menentukan 1 Syawal 1440 Hijriah tahun ini. Karena itu ibadah puasa yang kita laksanakan yang merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, terkhusus kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana yang dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bahwa kewajiban melaksanakan ibadah puasa itu bukan hanya tahun ini saja, akan tetapi tahun-tahun sebelumnya, orang-orang sebelum kita juga sudah melaksanakan ibadah puasa tersebut. Untuk apa Allah mewajibkan ibadah puasa itu? Minimal ada 3 tujuan ibadah puasa kita laksanakan. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun, supaya kita tergolong orang-orang yang bertakwa. Yang kedua la'allakum tashkurun, supaya kita sadar diri agar kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Yang ketiga adalah la'allahum yarsudun, supaya kita tergolong orang-orang yang cerdik, orang-orang yang pintar bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan sangat banyak sekali. Apalagi yang menyangkut tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari pelaksanaan ibadah puasa di siang hari,
pelaksanaan sholat tarawih di malam hari, sholat witir, bahkan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Demikian juga kita iringi dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Semua ibadah yang kita lakukan itu tidak lain dalam rangka untuk mencapai nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan merupakan bulan latihan. Setelah kita selesai melakukan latihan selama 30 hari, apakah kita sudah lulus dalam pelaksanaan latihan tersebut? Apakah kita sudah memperoleh kemenangan dengan selesainya latihan atau bulan suci Ramadan tersebut? Maka dari itu, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan di bulan Syawal ini, alangkah baiknya itu kita teruskan. Karena orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, kemudian dia lanjutkan dengan ibadah di bulan Syawal, bahkan dia tingkatkan ibadahnya lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka inilah tergolong orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Mereka inilah yang tergolong orang-orang yang beruntung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini merupakan 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, merupakan hari raya besar umat Islam. Apa yang harus kita lakukan di bulan Syawal ini? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita lakukan di bulan Syawal ini, kata Rasulullah, yang pertama adalah tazilu man qata'aka, menyambung silaturahmi yang sudah pernah putus. Silaturahmi yang sudah berjalan, yang sudah bagus kita lakukan, itu adalah merupakan hal yang biasa untuk kita kuatkan kembali. Akan tetapi, manakala ada di antara kita silaturahmi yang sudah terputus hubungan sampai bertahun-tahun, lantas di 1 Syawal ini kita sambung kembali silaturahmi itu, ini adalah merupakan satu sikap yang sangat baik. Ini adalah merupakan salah satu sikap yang sangat terpuji. Ini adalah merupakan salah satu sikap yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka menyambungkan kembali silaturahmi yang sudah pernah putus. Kemudian yang kedua, yang harus kita lakukan di bulan Syawal ini adalah wa tu'ti man haramaka, memberikan sesuatu kepada seseorang yang belum pernah engkau berikan. Selama ini barangkali kita sudah sering bersedekah kepada orang-orang di sekeliling kita, terutama kepada kaum kerabat kita, tetangga kita. Itu adalah merupakan hal yang biasa. Akan tetapi manakala orang-orang yang ingin memberikan sebahagian hartanya, baik melalui sedekah, melalui infak, kepada orang-orang yang sama sekali
belum pernah kita berikan kepadanya, belum pernah kita sentuh, maka ini adalah merupakan salah satu sikap yang sangat mulia. Memberikan sesuatu kepada orang lain, baik itu bentuk hadiah, adalah merupakan perilaku yang sangat terpuji dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ketiga yang harus kita lakukan di bulan Syawal tidak lain adalah wada'fu man haramaka. Kita harus mampu memaafkan kesalahan orang lain. Orang-orang yang barangkali pernah menzalimi kita, pernah menyakiti hati kita, pernah tersinggung hati kita. Akan tetapi di bulan Syawal ini kita mampu untuk memaafkannya, memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan atas kezaliman yang diperbuat oleh orang lain terhadap diri kita, dapat kita maafkan. Kemaafan itu merupakan satu sikap yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang betapa mudahnya untuk mengatakan maaf. Apakah itu meminta maaf bagi orang-orang yang bersalah dan memaafkan bagi orang-orang yang benar? Akan tetapi tidaklah semudah seperti membalikkan telapak tangan kita untuk memaafkan kesalahan daripada saudara-saudara kita. Apalagi ada yang menyangkut tentang hal ria atau harta. Sangat berat sekali kita untuk memaafkannya. Akan tetapi kata Rasulullah, jika kita mampu untuk memberikan maaf kepada seseorang, itu merupakan suatu sikap yang sangat mulia dan sangat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan mengampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, tiga sikap yang dikemukakan oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita lakukan di bulan Syawal ini, di hari raya Idul Fitri ini, merupakan satu sikap yang sangat terpuji, merupakan salah satu sikap yang mulia yang harus kita lestarikan, kita biasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena kita sudah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, jika kita melaksanakan ibadah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini, itu merupakan penyempurnaan daripada ibadah puasa kita selama bulan Ramadan. Maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man shoma Ramadana," siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, "summa atba'ahu sittati min Syawal," kemudian dia iringi puasanya 6 hari di bulan Syawal. Apakah puasanya itu dilaksanakan secara berturut-turut atau berkelang-kelang selama 6 hari di bulan Syawal? Apa kata Rasulullah? Kana kasyamin dahri,
mereka yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan ditambah puasanya 6 hari di bulan Syawal, mereka itu sama seperti bayi yang lahir ke dunia. Bahkan Rasulullah mengatakan tadi akan diampunkan dosa-dosanya tahun yang lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan yang harus kita laksanakan di bulan Syawal ini, marilah kita mulai, karena semua itu tidak lain adalah dalam rangka untuk mencapai nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takwa inilah yang bisa menyelamatkan umat manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan sekelumit khutbah Idul Fitri ini akan bermanfaat kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.